Itu belum makhluk yang udah pada berdiri. Hah? Belum doaan. Takut sama air, takut biasa. Hah? Insya Allah basahnya kalian di sini, insya Allah bisa meringankan siksa kita nanti di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin imamil muttaqin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattah ya alim. Amma ba'du, ma'asyiral asatid wa jami'il hadirin wal hadirat yang insyaallah penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat taufik, hidayah, inayahnya, diberikan kesehatan, diberikan nikmat kehidupan dengan cara Allah memberikan kenikmatan yang berupa nafas. Alhamdulillah. Berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini di majlis malam hari ini pengajian majelis pemuda peninggilan, mudah-mudahan pemuda peninggilan semuanya bisa dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada antum semuanya dari guru kita murabbi ruh wal jasad, ya, guru yang mengajarkan kita, yang memberikan ilmu, baik ilmu yang ada di dalam diri kita maupun di luar daripada diri kita. Al-Habib Lutfi bin Muhammad ibn Haddad Al-Haddad, mata'anallah bituli hayati syarifah. Kita doain beliau panjang umur, sehat walafiat, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan walaupun beliau sekarang dalam keadaan kurang sehat. Kita doain beliau, ya, selaku kita pecintanya, selaku kita muridnya yang mengaku muridnya, kita doain beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, ya, biar bisa cepat kembali untuk mengajarkan kita semuanya di setiap malam Selasa 2 minggu sekali di peninggilan. Ana nggak ceramah lama-lama, ya, dua hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana terjadi di akhir-akhir ini. Ini kuncinya buat kalian. Kalau emang cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada agama Islam, cinta kepada para ulama dan habaib. Yang pertama, kun aliman. Jadilah kalian orang-orang yang alim. Au muta'alliman. Jadilah kalian pencari ilmu. Jadi tolabul ilmu. Au mustami'an. Kalau nggak bisa jadi ulama, nggak bisa jadi santri, jadi apa namanya?
Kun mustami'an, jadilah pendengar. Kalau nggak bisa jadi pendengar, kun muhibban, jadilah kalian pecinta ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ya, jangan kalian kun muhibban apaan lagi yang kelima? Ini udah sering dibicarakan kepada kita semua dari ulama dan habaib kita, ustadz kita yang ada di daerah kita. Yang kelima apaan? Janganlah jadi pembenci mereka semuanya. Ya, yang pertama, kun aliman, jadilah kalian orang-orang yang alim. Karena kenapa? Orang sekarang banyak pengen jadi seperti ulama tapi nggak mau belajar. Betul apa kagak? Ini disuruh duduk di sini aja pada takut sama air. Ini hujan yang turun pada malam hari ini adalah hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hujan penyakit, bukan. Betul apa kagak? Mas Bat belum pada makan? Belum pada makan? Ya Allah, tenang, rezeki Allah udah atur. Ya, nggak makan di sini, mungkin termakan di apa namanya, nasi padang. Ya, yang pakai ceban, ceban, kasih kuah rendang sama ikan dikit, kasih kuah. Ya, makanya kita harus jadi orang-orang alim. Kenapa Rasulullah bilang begitu? Karena susah penerusnya orang alim. Jarang orang yang bisa jadi orang alim. Orang tuanya seorang ulama, belum tentu anaknya jadi orang alim. Belum tentu anaknya jadi ulama. Betul apa kagak? Dari kita banyak yang berpakaian pakai sorban, pakai imamah, pakai gamis. Apakah dia bisa mengaji? Belum tentu. Apakah dia bisa mengajarkan saudaranya, anak tetangganya, familinya? Belum tentu. Sekarang orang banyak pengen jadi orang alim, belajarnya kagak. Makanya kata Nabi, jadilah kalian orang-orang alim. Kalau nggak bisa jadi orang alim, jadi apa? Penuntut ilmu. Biarin dah. Ya, walaupun nggak jadi orang alim, kita jadi penuntut ilmu. Sama-sama dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Sama-sama dibanggain. Dibanggakan bagaimana umatnya Nabi Muhammad bisa membuat senyum Nabi Muhammad. Ya, di dunia, apalagi di akhirat. Bagaimana caranya? Kita belajar nih. Karena di sini hampir semua banyak yang nggak mondok, banyak yang nggak pesantren. Betul apa betul? Kenapa nggak pesantren? Nggak punya duit? Hah? Nggak punya duit? Apa takut katanya santri jadi apa namanya teroris? Bener apa kagak? Takut orang tuanya jadi teroris anaknya? Bu, anaknya nggak dimasukin pesantren, takut anaknya jadi teroris? Hah? Kagak. Pesantren lebih murah, Bu, daripada sekolah umum. Kadang orang tua sekarang ketakutan duluan. Takut ntar begitu lulus, begitu gede anaknya nggak punya kerjaan. Gara-gara nyantri. Orang nggak kerja bisa makan, betul apa enggak? Karena apa? Karena Allah udah jamin rezekinya. Jangan takut. Kenapa sekarang jadi orang alim itu banyak yang pengen tapi belajarnya kagak? Begini, nuntut ilmu sekarang dikit nih, majlis taklim, apalagi sekarang di masa pandemi, di masa COVID sekarang, majlis taklim ditutup. Orang tambah malas dibuatnya. Orang tambah malas dibuat ajak majlisnya.
karena kelamaan libur. Begitu juga sekolah umum. Jadi anak-anak ini yang ada di Indonesia mau dibuat bodoh. Mau dibuat bodoh sama siapa, Ustaz? Sama orang-orang PKI kalau ente mau tahu. Sama musuh-musuh Islam. Karena mayoritas di negeri kita orang Islam. Jadilah kalian penuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu rezekinya sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Kok Ustaz bisa bilang rezekinya udah dijamin? Allah yang bilang. Ya. Orang-orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan itu. Caranya bagaimana? Orang tuanya dilancarin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Al-Fagir, saya pribadi merasakan hal tersebut. Begitu orang tua saya masukin saya ke pondok pesantren, alhamdulillah mobil 6 lebih yang saya punya. Yang orang tua punya. Bukan mau banggain harta, bukan. Ini tahadusan bin ni'mah. Ini buat semangat juga buat ente. Ya. Jadi kita jangan pernah lepas dari namanya majelis taklim, apalagi masih muda. Masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Berapa banyak dari kita yang rumahnya dekat, duitnya banyak. Ya Allah berikan kesehatan. Semuanya bisa, tapi datang ke majelis taklim gak bisa. Males-malesan. Banyak apa kagak yang gitu? Banyak. Sehat, mobil ada, kendaraan ada, duit buat beli bensin ada, duit buat jajan ada. Tapi nggak bisa berangkat ke majelis taklim karena Allah gerakan hatinya. Yang bisa duduk di majelis taklim ini orang-orang terpilih. Makanya kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita orang-orang yang dipilih. Dan saudara-saudara kita yang aneh tahu nih, di sini banyak yang jalan kaki, betul atau betul? Belum tentu semuanya orang peninggilan, betul apa enggak? Jauh semua, belum tentu orang peninggilan datang. Karena kenapa? Dari jauh mereka sudah niat ingin mencari ilmunya Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berikan kesehatan, kenikmatan walaupun nggak punya duit. Allah gerakin tuh hati dan kakinya untuk bisa melangkah ke majlisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaih. Yang ketiga, kun mustami'an. Jadilah kalian pendengar. Ya, kalau ulama, habaib, ustaz lagi ngomong, dengerin. Karena isinya apa? Isinya kalam Allah, hadisnya Nabi. Ya. Omongan-omongan yang bisa membuat hati dan jiwa kita untuk bisa lebih dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita punya hati orang nih, ya. Tapi nggak mau yang namanya dengar kebaikan, dengar nasihat. Punya kupingnya nggak budak, nggak dibawa ke THT. Di sini banyak yang budak apa kagak? Banyak yang bawa ke THT, banyak. Korek kuping punya, korek kuping. Hah? Punya Kadang orang nggak mau dengar nasihat ulama, kadang orang nggak mau dengar nasihat habaib. Mungkin di dalam dirinya banyak jin sama setan. Betul? Mengikut mustami'an, kita nggak bisa jadi orang alim, kita nggak bisa nyantri dengan berbagai macam alasan. Jadi kita pendengar, dengerin apa yang diomongin oleh ulama, apa yang diomongin oleh habaib, yang dibicarakan oleh ustadz. Itu faedah buat kita, manfaat buat kita kalau kita mendengarkan. Yang dengerin bukan hanya kuping, tapi hati kita dipasang. Jangan nyampe kuping dengar,
ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, hatinya nggak kebuka. Akhirnya nyampe rumah lo lupa. Coba dah 2 minggu lagi misalnya saya ngisi di sini, saya tanya yang tadi saya bicarakan, belum tentu kalian apa, belum tentu kalian dah dengar. Makanya beruntung kita anak-anak muda. Sebenarnya ini majlis bukan hanya buat anak-anak muda, orang tua. Ya, jangan merasa dirinya tua nggak mau duduk di majlis taklim. Apakah kita yang udah tua udah merasa pintar? Apa pahala kita udah banyak? Apa rahmat Allah turun kepada dirinya? Hah? Turun apa kagak? Belum tentu. Berapa banyak dosa yang setiap harinya kita lakukan? Berapa banyak kita bermaksiat setiap harinya? Melalaikan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kita diutus dilahirkan oleh ibu kita, ya Allah ciptakan kita ke dunia itu buat ibadah. Jangan kita punya telinga dibuat denger yang kagak-kagak, gosip-gosip kagak jelas, omongan yang nggak pugu lagu kalau kata orang Betawi, betul. Sayang kita punya kuping ini, ntar mulut kita nggak bisa ngomong, ntar di akhirat nih kuping, tangan, kaki, ya anggota badan kita selain mulut semuanya berbicara di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya rugi kita. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kuping cakep bentuknya. Orang sama nih manusia, belum tentu bentuknya sama, betul apa kagak? Kadang kuping yang sama nih, ada yang bolong, ada yang kagak, betul apa kagak? Kadang laki pakai anting, anting kupingnya gede-gede, bolong, kayak apa? Kayak bolongan kue donat, iya. Iya, laki ini pakai anting, ya Allah, ngikutin perempuan. Makanya kata Nabi, nggak boleh kita menyerupai wanita yang laki-laki nggak boleh menyerupai wanita, dan sebaliknya wanita tidak boleh menyerupai laki-laki. Nggak boleh tuh, kita namanya terbalik. Tahu terbalik tahu? Ntar akhirnya jadi ngondek. Banyak gak sekarang? Gara-garanya kenapa? Ngondek gara-garanya kenapa? Nggak mau ngaji. Coba ngaji, dia nggak bakalan begitu, karena tahu ilmu. Betul apa kagak? Ini belakang bu, punya kuping punya. Nah, alhamdulillah yang jawab kemana yang pakai kerudung hijau doang, yang kerudung hitam pada kagak. Hah? Puasa malam. Ya Allah. Ya, yang ketiga tuh kustami'ah. Jangan kita dengar gosip doang. Apalagi ibu-ibu nih, bu, jangan dengar gosip mulu bu. Dengerin omongannya ulama, dengerin hadis Nabi, dengerin ayat-ayat Quran, dengerin maulidnya seneng hati, tenang. Biar kata punya utang berjibun juga, biar kata punya utang sama debt collector, biar kata motor belum bayar, hati tenang kalau disebutkan nama Allah dan Rasulnya. Ya, tenang apa kagak? Ada yang mikirin utang di sini ada? Mudah-mudahan yang masih mikirin utang di sini pulang dari sini utangnya pada lunas. Karena apa? Dengerin nasihat ulama. Kalau lagi anak pribadi bukan ulama, bukan. Ini cuma nyampein aja apa yang kita pelajarin, biar ilmu kita manfaat, buat manfaat diri pribadi, manfaat buat orang lain. Makanya kita pentingnya ilmu, ngaji, duduk di majelis taklim begini. Kalau kita nggak bisa ya jadi orang alim, nggak bisa jadi santri, ya minimal kita jadi anak-anak majelis nih, jadi pendengar.
Cakepnya si anak majelis kalau setiap pengajian dimanapun berada bawa namanya tuh senjata. Kalau mau perang bawa senjata, betul apa kagak? Bawa tuh namanya pulpen, itu senjata kita tuh. Kalau mau perang ibaratnya itu samurai kita, betul? Sekarang yang bawa pulpen ada? Kagak ada. Bagaimana ini? Hah? Ngajinya Bang? Dengerin. Jider ya. Ngaji sambil nyender. Apa jiler? Ngaji sambil ngiler. Apa gitar? Ngaji sambil lapar. Ini banyak anak majelis begini, betul? Dari rumah biar kagak nyusahin panitia, usahakan makan biar kagak sedikit. Ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Yang keempat, kun muhibban. Jadilah kalian para pecinta. Pecinta siapa? Pecinta Allah. Karena Allah Tuhan kita. Allah nggak berharap sama kita sebenarnya. Ente mau ibadah sampai jungkir balik, jidat hitam, bibir sobek, kaki berdarah, Allah nggak peduli sebenarnya. Cuman Allah kasihan sama kalian semua, sama kita semua. Makanya disuruh ngikutin apa yang dibawa, apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintain Allah, cintain Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah nangis dah melihat umatnya begini. Kenapa nangis? Umatku banyak yang bahlul, banyakan makan mecin. Dulu kalau masak jangan kebanyakan mecin, ngasihan anaknya jadi pada bego. Betul apa enggak? Royco seadanya Royco sebungkus dimasukin. Air tibang air kayak air Indomie dah. Udah butek, air kuning. Dimasukin Royco banyak. Tuh udah anak kagak ada yang bisa hafal kuat. Ya hafalannya padahal lemah. Kalau garam sedikit, ya garam buatannya Allah langsung, bukan buatannya manusia, sedikit tapi nikmat. Ya, makanya kita jadi pecinta Allah dan Rasulullah, pecintanya para ulama dan habaib. Kadang sekarang banyak orang Islam mengaku cinta sama Allah dan Rasulnya, tapi menyakiti, menzalimi dirinya sendiri. Kenapa saya bilang menzalimi dirinya sendiri? Karena nggak mau duduk di majlis taklim. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah disuruh buat ibadah. Bagaimana ingin rahmatnya Allah turun kepada kita, ampunan dosa kita yang udah nggak tahu, udah nggak hitung. Dosa kita tiap hari maksiat, tiap hari lalai meninggalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, diajarkan oleh guru-guru kita, para ulama dan habaib kita. Ngakunya cinta, tapi males, tapi maksiat. Kalau kita duduk di majelis taklim masih maksiat, ya Allah, emang namanya manusia nggak lepas dari dosa. Ya, kullun nas, semua manusia. Ya. Lalu khaliful apa namanya? Nggak ada yang lepas namanya dari perbuatan dosa, perbuatan salah. Cuman kalau kita berbuat dosa terus-terusan biar kata dikit itu jadi banyak. Sekarang orang ngaku jadi umatnya Nabi Muhammad, ngaku cinta sama Nabi Muhammad, pengen surganya, masuk di surganya Nabi Muhammad, tapi zalim sama ulama. Banyak apa kagak? Banyak apa kagak? Yang perempuan, Bu, sekarang dukung ulama apa dukung itu? Cungkring. Ya iya. Paling beratnya dia berapa? Beratan boneka saya. Kalau saya alhamdulillah 75. Alhamdulillah. Makanya kita jangan ngaku umatnya Nabi Muhammad tapi benci terhadap
ulama, benci terhadap zuriatun Nabi Muhammad. Sekarang guru kita, imam besar kita, Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab di penjara. Tapi insya Allah doain, mudah-mudahan tanggal 12 besok beliau bisa lepas dari penjara. Ya insya Allah, berkatnya doa kalian, makanya nggak rugi orang-orang yang duduk di majelis taklim. Guru kita, ya, Habib Bahar bin Semit, di sini anak-anak muda pecintanya semua. Doain tuh beliau, jangan ngaku cinta doang, salaman bolak-balik. Ya, tapi doain kagak pernah. Begitu juga ente doain orang tua kita. Orang tua ente semuanya kita doain. Gimana di majelis taklim? Karena setiap hari ente habis sholat pada ngacir. Makanya dia bilang doain di majelis taklim. Apalagi lebih dari 40 orang di situ ada walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ada perkumpulan 40, apalagi perkumpulan yang baik semacam ini, di situ ada walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu siapa orangnya, ya. Namanya di situ kalau nggak ketahuan wali itu wali mastur. Kalau yang terkenal namanya wali masyhur. Kayak kemarin Sayyidul Walid guru kita, itu beliau salah satu wali mastur. Tapi secara tidak langsung beliau itu orang yang masyhur, terkenal. Sekarang guru-guru kita dizalimin, diintimidasi, dikriminalisasi. Mana buktinya kita yang semua pada ngaku cinta sama Nabi Muhammad? Cucunya dizalimin, kita diem aja. Boro-boro mau turun aksi ke jalan, doain aja kah? Kagak. Kira-kira nih, ente punya kakek, ente punya orang tua, ente disakitin, anak ente disakitin, marah apa kagak? Ya sama, Rasulullah juga bisa marah. Jangan dikira nggak bisa marah. Kita pengen masuk surga sama Nabi Muhammad, pengen ketemu bisa mandang wajah indah Nabi Muhammad. Tapi kita cucunya dizalimin, diem aja. Ya Allah, sedih apa kagak? Sedih. Ini kita malam hari ini turun hujan nih, turun rahmatnya Allah, kita banyak minta ampunan sama Allah biar nggak banyak bala dan bencana ya di negeri kita, karena nggak ada berhentinya nih, tambah dizalimin nih. Dengerin omongan, tambah dizalimin ulama-ulama kita, bencana yang ada di negeri kita nggak bakal berakhir. Apalagi ada daripada cucu Nabi besar Muhammad yang dizalimin oleh kita secara tidak langsung. Bukan hanya pemerintah yang zalim, tapi kita juga zalim kepadanya. Karena kenapa? Kita ngaku doang cinta, tapi nggak mau doa. Doain minimal doa. Kalau nggak bisa berjuang, kalau kata Habib Rizik, betul? Lemes banget ini, lemes. Tadi teriak-teriak pada kalau disebut nama Nabi Muhammad sholawat, ya. Kalau disebut nama ulama, ya, kita nginget nama ulama-ulama. Bagaimana kita bisa jadi kayak beliau, ya. Inda zikri ulama tanazzalur rahmah. Siapa yang menyebut, mengingat namanya ulama, mengingat para ulama, apalagi habaib, di situ Allah turunkan rahmatnya yang nggak pernah berhenti. Alhamdulillah, insya Allah di sini dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan rahmat yang jual nasi goreng, bukan, ya, bukan. Jangan takut, rahmat rezeki Allah udah siapkan. Buktinya apaan? Nih kita ngaji tuh, udah ada makanan. Udah ada. Biar kata jagung dong juga kelebet, ya. Biar kata jagung dong, tapi kita dengan rasa bersyukur, ntar Allah tambah, ya. Jadi kita jangan pernah mengeluh boleh, tapi jangan sama manusia. Kita mengeluh sama Allah, ya Allah, sebenarnya juga kita kagak pantas ngeluh sama Allah. Taat kagak sama Allah, ngelakuin maksiat jalan, betul? Sebenarnya kita malu minta sama Allah, tapi Allah
marah kalau nggak lihat hambanya nggak minta kepadanya. Ente sombong kalau makanya tiap habis ngaji, tiap habis sholat nggak doa, itu sombong. Ente langsung kabur. Makanya ente kagak dikasih duit sama orang tua ente, karena nggak doain orang tuanya biar rezekinya lancar. Betul apa kagak, Bu? Betul apa kagak? Yang jawab ibu-ibu, anak nanya ente, mana ibu-ibu? Hah? Betul apa kagak, Bu? Betul tuh. Anaknya pada malas doain orang tuanya, bagaimana mau dibagi duit? Cintain orang tua ente tuh ridhonya ya. Sebelum ente ziarah kemana-mana, ente ziarahin dulu orang tua ente yang hidup kek, yang udah meninggal kek, ente ziarahin dulu beliau semua. Makanya kita disuruh jadi para pecinta orang tua kita, itu keramat ya. Makanya sebelum jalan ke keramat ono, keramat ini motong kambing sampai sekian, potongin dulu tuh orang tua. Ayam geprek kek beliin ya, sop buah kayak beliin biar orang tua senang. Orang tua senang pasti doain kita, ya Allah lancarin rezeki anak buah, amin. Bagaimana yang sekolah, ya Allah kasih ilmu yang manfaat buat anak buah. Orang tua mah kagak ada peritnya sama kita, cuman anak boleh tambah orang tua. Betul aja, betul. Sayang, ya Allah ntar giliran anaknya pada nggak doain orang tua, yang disalahin siapa? Pelajaran anak majlis nih, yang disalahin guru ente, habaib kita semuanya, ulama kita, ustadz kita, yang disalahin kita semua. Karena kenapa? Ente nggak pernah doain orang tua. Giliran diajak sama ulama, ente giliran doa pada main HP, pada asing ngobrol sendiri. Bagaimana doa kita ya, kepengenan kita gimana mau Allah kabul, sedangkan kita nggak pernah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kalau mau doa, sebelum doa baca sholawat, di penutup doa baca sholawat. Dengan kita berdoa meminta kepada Allah dibarengin dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah gampangkan itu doa-doa kita, Allah mudahkan, Allah ijabah doa kita. Berkahnya siapa? Berkahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau disebut nama Nabi Muhammad kita sholawat. Makanya ada sholawat sajaratun nufud, doa pohon uang ya, biar rezekinya banyak. Biar rezekinya banyak. Doain orang tua kita, doain guru-guru kita, doain ulama kita. Yang kelima, jangan pernah kalian membenci ulama, membenci membenci Rasulullah. Karena dunia dan seisinya, akhirat dan seisinya Allah ciptakan karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad, makanya dunia Allah ciptain. Sebelum Nabi Adam ada, nur cahaya Nabi Muhammad Allah udah ciptain di samping ya, sejajar dengan nama Allah. Makanya begitu Nabi Adam dipanggil oleh Allah, Nabi Adam nanya, siapa itu ya Allah nama yang bersanding di samping namamu? Kita beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad. Begitu lahir jadi umatnya Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu nanti di akhirat semuanya minta jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi-nabi semuanya minta jadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya kita beruntung yang jadi umatnya Nabi Muhammad. Ketika berojol udah jadi umatnya Nabi Muhammad, ya Allah dosanya kagak kehitung, diampuni sama Allah. Kalau dulu mah ente buat dosa nih di zaman nabi-nabi terdahulu, ente buat dosa sekarang Allah turunin bencana hari itu juga, sekarang juga. Ini Allah masih kasihan nih kalau kita, Allah masih sayang sama kita, karena banyak masih umatnya Nabi Muhammad yang hidup. Ya, masih banyak umatnya Nabi Muhammad, kekasihnya Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad masih banyak. Siapa mereka semua?
Ya, al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Apalagi ada habaib, ya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ya, an-nujum amanun li ahli al-ard, an-nujum amanun li ahli sama, wa ahli baiti amanun li ahli al-ard. Kata Nabi Muhammad SAW, bintang-bintang itu bagaikan Allah jadikan sebagai pengaman bagi bumi, bagi langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala. Itu bintang-bintangnya Allah. Itu bagaikan pengaman buat langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahli baiti amanun li ahli al-ard. Kata Nabi Muhammad SAW, dan anak cucu keturunanku. Siapa anak cucu keturunan Nabi Muhammad? Siapa anak cucu keturunan Nabi Muhammad? Hah? Gak sering tahu nih. Tuh, yang satu kiri doang. Tuh, ketahuan anak majelis. Udah ada logonya. Ya, udah di stempel. Mudah-mudahan yang ingat sama Nabi Muhammad, sholawat setiap hari sama Nabi Muhammad. Ya, kita masuk surga di belakang, di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Kita gandeng orang tua kita. Habaib ini adalah pengaman bagi buminya Allah Subhanahu wa taala. Selain Al-Quran, ada juga habaib. Jadi Al-Quran dan habaib nggak bakalan bisa terpisah. Anak kasih tahu mente nih, belum pada tahu. Biar kita sama-sama paham, biar kita sama-sama masuk surga bareng bareng, jangan sendiri-sendiri. Udah di dunia pelit sendiri-sendiri, di akhirat mau sendiri-sendiri. Mau apa kagak? Ajak orang ente. Berkati ngaji nih, kali habis ini ada yang mati nih, habis ngaji. Jadi syahid bisa masukkan 70 orang keluarganya, orang yang dicintainya. Amin apa? Amin. Mau mati mau? Hah? Kok takut? Mati mau pasti. Kalau punya duit belum tentu, tapi rezeki udah pasti. Begitu pemikirannya. Mati pasti, jadi jangan takut. Apa yang kita takutin? Ya Allah, amal ibadah kita nggak seberapa. Apa kita pantas masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita zikir nyebut nama Allah aja kadang, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Belum tentu apa? Asmaul Husna tuh. Belum tentu apa? Ada yang apa di sini Asmaul Husna ada? 99 namanya Allah. Ada yang apa? Siapa yang apa? Coba tunjuk tangan dah. Anak bagi duit dah. Ada yang apa? Tuh. Ngaji tiap malam kali apa juga. Astagfirullah. Nauzubillahimin. Jangan jadi para pembenci. Makanya kita dijadikan oleh Allah hambanya Nabi Muhammad. Biar kita nih manusia-manusia pilihan seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi dari banyaknya ribuan nabi. Nabi yang kita hafal 25. Nabi yang lain banyak. Ya. Nabi Khidir nggak dihitung tuh dalam 25 itu. Ente kenal Nabi Khidir, kenal? Hah? Kenal gak? Tuh. Ngaku doang orang Islam. Ngaku doang orang Islam. Kadang kita malu begini. Ntar bagaimana kita mau nolongin orang tua kita? Yang perempuan juga begitu. Jangan ngaji dong pakai kerudung nyampe rumah dijemput ceweknya, ntar pakai pakaian apa nih ngetat nih? Apa? Jamet. Legging. Ya, legging. Itu kan ketat itu. Benar apa enggak? Itu secara tidak langsung biarpun tertutup tapi auratnya terbuka hakikatnya. Karena ada lekuk-lekuk tubuh ya yang terlihat, yang dipandang oleh yang bukan mahramnya, yang bukan muhrimnya, makanya di situ haram. Kadang kan
cewek sekarang begitu. Ya, anak-anak muda nih udah ngaji, cakep ngaji pakai kerudung. Kenapa sih? Allah suruh menutup, ya, Nabi Muhammad suruh menutup hambanya yang perempuan, menutup aurat. Karena yang nggak cantik biar bisa jadi kelihatan cantik. Kadang udah jelek belagu, kagak pakai apa namanya, nggak mau pakai kerudung. Lah iya udah jelek belagu lagi. Waduh, udah kacau dah. Rambut pirang, ya, gigi dipager, kayak toko emas, apa warung Madura. Kaki sih boleh panjang, cuman kelainan mulu, pegang parkir, goreng. Asal di apa namanya geser dikit sama pacarnya, ngebul. Ini apaan nih? Kirain bawa inian duit banyak, begitu dicopot, ya bekas goreng main becekan, sama ngodak di pinggiran sawah. Untung sekarang jarang sawah, cuman pada jatuh nonton trek-trekan. Sekarang ngaji doang, laki kek, perempuan kek, nonton trek-trekan jalan, nyekek botol masih jalan. Tahu nyekek botol? Itu haram itu. Gara-gara itu ente bisa melakukan semua kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang masih megang nyekek botol, ya, yang warna-warni. Mereknya merek orang tua lagi. Itu orang tua yang nyesatin itu tuh. Orang tua yang nyesatin merek orang tua, bikin masuk neraka itu orang tua yang nggak bagus. Udah orang tua kayak botol, ya, orang tua digambarin di botol, ya. Kalau beningnya aja itu stikernya, ya, plastiknya, gambarnya, itu orang tua kita anggap tuyul. Lah iya, orang tua nyesatin orang, lah tuyul nyesatin orang apa enggak? Lah iya, sama. Itu cap orang tua, bahaya buat anak-anak muda. Makanya kita punya idola kita sebaik-baiknya idola adalah Nabi Muhammad SAW. Karena kita kalau cinta sama seseorang, di akhirat bakal dikumpulin sama orang tersebut. Ente cinta nih sama Rasulullah, ente cinta nih sama Habib Rizik, ente cinta nih sama ulama, sama asatid, sama kiai, ya, ente bakal dikumpulin sama dia semua. Tapi ente kalau cinta sama yang gak jelas, ahli maksiat, rambutnya pirang, kakinya budok, ya, biar kata duitnya banyak tapi maksiat, ya Allah, rugi itu orang. Apa namanya? Jamet. Jamet. Orang Betawi dikata jamet. La ilaha illallah. Diketik kalau banyak. Malu, ya, malu, makanya perempuan tuh nutup aurat. Lagi kita cintain ulama, cintain ini majlis taklim, majlis ilmu. Karena Rasulullah di sini, ya, sebaik-baiknya rahmat dari Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Bagaimana tadi, ya? Tadi kita kalau mengikut apa namanya, mengingat dan menyebut nama ulama aja turun rahmatnya Allah, nggak berhenti. Bagaimana dengan menyebut nama Nabi Muhammad yang mana beliau adalah Ainur Rahmah, ya, Ainur Rahmah. Beliau itu pemimpinnya para ulama, matanya ulama beliau. Semua ulama dipandang sama beliau, dapat nazarah dari beliau. Bagaimana kita umatnya yang selalu diingat sama Rasulullah? Betul apa kagak? Bahkan ketika Nabi Muhammad di waktu sakaratul mautnya menyebut ummati, ingat nih sama umatnya, ya Allah. Kita ngaku jadi umatnya Nabi Muhammad, boro-boro nyebut nama Nabi Muhammad setiap hari. Itu kira-kira sehari udah berapa kali nih sholawat hari ini nih, jujur-jujuran aja kita. Berapa kali udah? 5 kali. 5 kali tuh ada ngaku 5 kali. Berapa? Ada lagi? Siapa lagi? Minimal 100 kali kita ingat sama Nabi Muhammad, minimal. Karena kita kalau tanpa ada Nabi Muhammad, kita mau masuk surga bareng siapa?
Makanya kita sebaik-baiknya cinta kepada Nabi Muhammad, cinta yang bersambung, yang bersanadnya nyambung terus menyambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nyampe kita hidup di dunia jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah ainur rahmah. Nabi Muhammad yang punya syafaat. Jangan nyampe kita umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka. Rasulullah nggak bakalan ridho itu. Rasulullah masih nungguin kita di depan pintu surga, nungguin umatnya semuanya masuk, baru umat yang lain boleh masuk. Makanya dari sekarang berbanyak sholawat, duduk di majlis taklim, cintain ulama, cintain habaib, jauhin maksiat. Kalau nggak bisa ninggalin langsung, minimal ngurangin. Udah apa kagak? Janji apa kagak? Ini sekarang lemes banget anak-anak nih. Kayak kerupuk warung Madura tuh, kena air. Airnya air got lagi. Udah jelek hitam. Nauzubillah min. Ya, yang perempuan kalau nyari laki, nyari suami ini anak-anak majelis insyaallah min ahlil khair. Lah iya kayak orang mati, isyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Khair. Kalau tahu khair yang begini hari gua pulang ojek. Iya. Ini khairnya kan banyak ya. Ya, anak-anak muda syababul khair. Ya, pemuda yang baik. Mudah-mudahan kita semua di sini jadi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal. Jam berapa nih? Lanjut. Sebenarnya banyak nih yang saya mau omongin yang nggak kelar 2 jam kalau cerita Nabi Muhammad. Jangan cerita Nabi Muhammad, cerita Habib Rizik karena nggak kelar. Ya, kita doain ya, intinya begitu aja udah. Ya, doain ulama. Jangan pernah ninggalin majlis taklim pesan guru kita ya, Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Sugaf yang belum lama meninggal. Beliau berpesan kepada seluruh anak dan murid-muridnya, kepada para pecintanya, jangan pernah namanya ninggalin majlis taklim ya, karena cuma di majlis taklim nih hati kita bisa tenang, ingat Allah dan Rasulnya. Betul banget. Kalau udah nyampe rumah mah ingatnya, ya Allah gua nggak punya bensin, ya Allah mobil legend paketan gua mau habisin, salah dah gua. Betul banget. Ya Allah pacar gua minta paketan lagi, gua nggak punya duit, tiba paceng paketan goceng. Lah iya 30 hari. Hah? 30 hari. Iya, kadang nih ngaku doang cinta sama ulama, sama habaib, sama ustad, giliran disuruh lebih milih jalan sama ceweknya. Banyak apa banyak? Banyak ya. Tuh kan ada yang tersindir, lagi enak jadinya nih. Malam minggu jalan sama ceweknya banyak apa enggak? Tuh, giliran urusan cewek cepat. Giliran bisa menyebut nama Rasulullah sholawat, ya Allah Allahumma sholli ala Muhammad. Kacau apa kagak? Parah apa kagak? Parah. Ya itu ntar di akhirat ngumpulnya sama cewek ente dah. Iya. Hah? Ntar mana? Biarin ceweknya di sini. Ntar kita tambahin lagi sama Allah. Gara-gara kita rajin ibadah, Allah kasih tuh. Ya. Bidadari kalau bidadari di dunia masih banyak yang gorengan. Duit kagak punya. Naik motor legenda. Bensin kagak. Ya Allah. Itu yang mempercepat kiamat ya. Yang mempercepat kiamatnya anak-anak muda yang model begitu. Tapi kalau model begini insyaallah ya, selagi masih ada habaib dan ulama, makanya kita jaga beliau ya. Beliau semua kita jaga. Juga Al-Quran, jangan pernah tinggalin Al-Quran. Kadang umat Islam ini ngaku cinta sama Rasulullah udah bawain tuh susah-susah minta sama Allah. Sholat juga Allah kasih tuh buat Nabi Muhammad, tinggal 5 rakaat sehari. Nabi Muhammad, kata nabi-nabi terdahulu, udah Nabi Muhammad ente minta aja sama Allah, umat ente mah gak bakalan kuat ngelakuin lebih dari 5, udah minta aja dah paling dikit 5. Alhamdulillah. Tapi kita malu, masih banyak yang ninggalin
Betul apa enggak? Yang nggak sholat subuh siapa yang nggak sholat subuh? Tuh, ngaku. Yang ngaku mudah-mudahan besok Allah kasih iPhone. Belum pada punya kan iPhone? Sama. Ya minimal Asia dah. Hah? Asia udah kagak ada ya? Makanya kita perbanyak doa. Jangan pernah ninggalin majelis taklim. Pesannya Sayyidul Walid tuh. Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf. Bagaimana kalau ulama habis, ya tinggal ulama-ulama ulama-ulama yang sesat, yang nggak mondok, nggak belajar, ya tapi pengen jadi ulama. Ntar banyak tuh. Sekarang udah mulai banyak nih ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi pemikirannya liberal, pemikirannya syiah, pemikirannya sesat. Bukan hanya sesat, tapi sesat menyesatkan. Tuh, 2 kali lu masuk ke cemplung nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sesat menyesatkan. Nyari sanad guru yang jelas. Terus menyambung seperti rantai tuh, begini terus ya. Sampai kita punya silsilah keilmuan, karena kita nggak ada silsilah darah kepada Rasulullah, tapi silsilah keilmuan kita nyambung kepada Rasulullah. Makanya jangan pernah tinggalin majelis taklim, yang perempuan, yang laki, yang tua, yang muda, yang setengah matang, biar tobat. Tahu yang setengah matang, bukan cuman telur yang ada di ini, bukan. Manusia yang setengah matang ada sekarang banyak. Ya, laki berotot, pakaiannya legging, ya ilah. Pakai blush on, mukanya nggak on dong, nggak hidup, off gila, tidak saya tahmiyah habis, ya. Alhamdulillah men. Ya intinya itu yang pertama, cintain Allah dan Rasulnya. Selain itu cintanya biasa aja, karena ente kalau ditinggalin pasti nangis. WA error gak WA? WA error gak? Enggak. Error kali orang pada nggak ada WA sih, nggak ada punya cewek. Lihat kan di sini muka-muka jomblo, Jonas. Kuota juga gak punya, apalagi cewek. Ya, gitu. Yang pertama cintain Allah dan Rasul. Yang kedua tadi tuh Al-Quran jangan ditinggalin. Kita 2016 turun ke jalan bersama habaib dan ulama buat bela Quran. Giliran kita udah bela, kita udah menang, Al-Quran ente diemin aja di atas lemari sampai berdebu. Ya, ibarat apa namanya, kue tuh dikasih gula tuh, itu tebelnya mungkin 5 cm ente punya. Coba ntar nyampe rumah ente cek tuh Al-Quran ente debunya di mana. Sama kayak dosa ente, sama-sama tebel tuh debu. Betul apa enggak? Tuh, baca Quran, karena habaib dan Al-Quran tidak pernah terpisahkan. Selama ada habaib dan Al-Quran masih ada di dunia ini, khususnya di negeri kita, insya Allah bencana Allah jauhin, ya, kiamat Allah jauhin, karena masih ada dua ini, ya, pewarisnya Nabi Muhammad. Ada ulama, ada habaib, ada Al-Quran, tuh pewarisnya Nabi Muhammad. Sedangkan kita cuman yang dicintai Nabi Muhammad, tapi kita nggak cinta. Banyak doang kita, ya, seperti Habib Lutfi yang sering beliau bicarakan, umat Islam ini banyak doang kayak buih di lautan. Kalau ente sering main ke laut, itu ada namanya buih, kayak busa, itu banyak di laut, banyak doang, tapi nggak manfaat. Kebawa kemana-mana, kebawa arus. Sekarang jelek, sekarang bagus, sekarang bagus, besoknya jelek. Kalau begitu terus kita nggak istiqomah di jalan Allah, bagaimana kita mau dimatikan dalam keadaan husnul khotimah? Ya, yang kedua itu. Terus yang ketiga, jangan pernah
ente ngelawan sama orang tua. Itu keramatnya ente tuh. Sebelum pergi kemana-mana cium bolak-balik. Kalau ente cium tangan sama ulama sama habaib bolak-balik, sama ente cium tangan juga orang tua ente bolak dah. Sekarang ente yang belum pernah cium tangan bolak-balik sama orang tua ente pasti ditanya begitu pulang cium tangan bolak-balik sama orang tua ente. Ngaji di mana? Ya, ngaji sama siapa? Orang tua pasti senang. Di sini ada dunia, di sini ada akhirat. Ente punya dua-duanya tuh. Kalau ente mau selamat, mau nggak selamat dunia akhirat? Mau. Senangin itu orang tua ente, senangin guru kita, senangin habaib kita, senangin ulama kita, senangin Allah dan Rasulnya. Tuh 4, ya 4 atau 3 tadi? 3. Ya itu aja dah. Yang keempat istiqomah. Istiqomah, jangan pernah ninggalin majlis taklim siapapun, ya. Mau habaib kek, mau ulama kek, mau kiai kek, mau ustadz kek, selagi ajarannya benar, nggak melenceng dari ajaran Nabi Muhammad, ya, dalam thariqah ahlu sunnah wal jamaah hadir. Apalagi di situ disebutkan nama kekasih kita, nama idola kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, jangan pernah ente zalim sama orang, ya, jangan pernah zalim. Siapa orang yang menzalimin, dia bakal dizalimin juga. Begitu juga kita, siapa orang yang berkhidmah kepada ulama, berkhidmah kepada orang tua, ente punya anak, ntar sama orangnya, anak ente juga pada khidmah, karena ente khidmah sama orang tua. Kalau ente ngelawan sama orang tua, anak ente pasti jaminannya, ya, jaminannya apa? Ngelihat bapaknya juga, bapaknya tukang lawan orang tua, betul nggak? Juga khidmah sama ulama, ya. Sekarang ulama udah pada banyak yang meninggal barusan. Sebelum saya berangkat kemari, guru salah satu ulama kita, dai kita, Ustadz Mahir At-Tuwailibi meninggal dunia di dalam penjara Mabes Polri. Ya, beliau salah satu yang sama kita ketahui, beliau di antara ulama dan habaib, beliau salah satu ulama yang dikriminalisasi. Makanya kita harus khidmah sama ulama. Kalau kita nggak punya ilmu, minimal khidmah, kita bantu perjuangan beliau. Ya, kita bantu perjuangan beliau. Karena dengan membantu perjuangan beliau, kita membantu perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang menyenangin hatinya Nabi Muhammad, sama saja kita nyenengin Allah. Allah nggak mungkin diam karena udah nyenengin dirinya. Ya, Allah udah nyenengin buat kita semuanya. Allah nggak bakalan diem karena kita khidmah kepada beliau semua. Ya, doain orang tua kita, doain guru-guru kita biar panjang umur, sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan kita semua yang anak-anak muda, khususnya pemuda peninggilan, semuanya tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dari sini mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, ya, Allah terima amal ibadah kita, Allah berikan rahmat, taufik, hidayah, maghfirah, inayahnya, rezekinya, kesehatannya, khususnya buat saudara-saudara kita yang lagi sakit, guru-guru kita, orang tua kita, semua yang lagi pada sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Wabil khusus guru kita Habib Lutfi bin Muhammad bin Haddad Al-Haddad yang kali ini belum bisa datang karena beliau sedang sakit. Kita doain beliau panjang umur, sehat walafiat, diberikan kesabaran dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita doakan imam besar kita Habib Muhammad bin Husain bin Syihab, juga Habib Bahar dan ulama-ulama lainnya, juga tadi Habib Hanif, Kiai Sobri Lubis, ulama-ulama kita yang ada di Front Pembela Islam XX, ya, karena Front Pembela Islam udah nggak ada, Front Persaudaraan Islam. Beliau semua para ulama baru tadi juga masuk penjara, kurang lebih 6 orang yang tadi masuk penjara.
Ya mudah-mudahan ulama-ulama kita yang di luar nih, yang belum pernah penjara, belum masuk penjara, Allah berikan kesehatan, Allah jaga mereka semuanya. Ya Allah jauhkan dari orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan orang-orang zalim dapat hidayah. Ya dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kalau emang nggak dapat hidayah ya Allah, kalau engkau nggak kasih hidayah ya Allah, matiin aja udah biar nggak bikin ribet. Amin. Amin. Aminnya pelan banget, kurang kompak, pada takut emang. Pada takut ditangkap. Bareng-bareng aneh tangkap gane ayo. Hah? Wah, ente. Kalau demo ngeliat aneh ente. Ya. Tenang kita di dunia bareng-bareng, di akhirat bareng-bareng sama Nabi Muhammad. Karena udah nyenengin anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa minna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa bareng-bareng.